11 Juli 2022. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh pendeta Keluarga nomor 1 yang diberkati Tuhan. Di taman ibadah ada ungkapan situasi. Mohon untuk PKB semua bapak-bapak yang mengajarkan, dan untuk PKB semua perempuan silahkan membaca. Sebagai ini dalam keluarga yang akan Tuhan dan sahabat sejati bagi istri dan anak harus mempunyai banyak waktu bersama keluarga, membina masing-masing anggota keluarga sesuai panggilan dan keputusan gereja. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia.
seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa sesungguhnya telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita siapkan nanti ayat-ayat yang ganjil dibaca oleh pembaca Alkitab mulai ayat 3 dan ayat-ayat yang ganjil mulai ayat 4. Kita membacanya dulu. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan bagian Alkitab ini. Tapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat yang terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya itu kembali. Dan biar kita kuat dan sehat selalu, Bapak Ibu Saudara, kita disuguhkan dengan judul oleh Majelis Muda GPIB, kualitas menikmati hasil berkualitas. Nah, tentu kita tahu apa arti kata kualitas, lalu menikmati hasil berkualitas. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya yang mau dikatakan di sini dalam kualitas itu yang paling penting ditekankan adalah kesetiaan. Kesetiaan. Ini yang saya mau bentangkan pada sore dalam malam ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat seolah-olah kitab pengkhotbah ini dengan judulnya segala sesuatu sia-sia, sehingga kita mendapati wah ini sepertinya sebuah kata yang pesimis, kata yang mungkin tidak punya pengharapan, kata-kata yang mungkin berputus asa begitu. Apa seperti ini memang? Ya, kalau kita lihat sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara tidaklah demikian. Mengapa? Karena segala sesuatu apapun yang dianggap di sini sia-sia itu ternyata kalau diselidiki lebih dalam dia akan sia-sia kalau itu dilakukan, kalau itu dikerjakan, kalau itu dilaksanakan di luar Allah. Nah ini dia, ini kata pentingnya. Kita tahu bahwa pengkhotbah ini merenungkan secara mendalam arti hidup manusia. Kalau kita baca tadi ya, dari mengamati berbagai macam peristiwa yang terjadi di bawah kolong langit ini atau di bawah matahari,
ia tiba-tiba pada kesimpulan yang mengejutkan kita. Apa kesimpulannya? Bahwa dia katakan semuanya, segalanya sia-sia. Berarti ini hamba belaka, sesuatu yang tanpa bobot seperti angin, atau kata-kata pengkhotbah itu seperti upaya menjaring angin. Ya, semuanya sia-sia. Sungguh kita terkejut ketika terus membaca hal ini. Dimulainya dengan kalau ayat 1 itu, lalu ayat 2 dikatakan kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Lalu dia mulai lagi pada ayat 3, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Kayaknya kita bangun pagi, kita bekerja, anak-anak kita sekolah, cucu-cucu kita sekolah, lalu rutinitas itu diikuti terus, lalu sampai malam, ya kita masuk ke tempat tidur, kita tidur, lalu besok bangun pagi lagi dan rutinitas itu berjalan terus. Lalu dia mengatakan ini juga adalah sia-sia. Ya, keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Lalu dia katakan lagi, matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat yang terbit kembali. Angin seolah bertiup ke selatan, lalu berputar-putar terus-menerus. Dia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Ya kan? Kemana sungai mengalir? Ke situ mengalir, sungai mengalir selalu. Lalu dia katakan segala sesuatu menjemukan. Ya, menjemukan, dia sampaikan begitu. Sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tak tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Artinya tidak ada kepuasan manusia, kan seperti ini. Ini menjadi sesuatu yang menjemukan, membosankan, sesuatu yang rutinitas, sehingga terjadilah sesuatu yang membuat dia mengatakan kesia-siaan. Bahkan dia katakan apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ya, ini memang sebenarnya prinsip-prinsip dasar dari kehidupan manusia, yang ini bukan berarti bahwa tidak ada penemuan baru, ya. Penemuan baru dalam kehidupan kita pasti ada, bukan itu maksudnya. Tetapi prinsip-prinsip kehidupan secara alamiah manusia itu yang dia gambarkan. Seperti itu yang selalu terjadi, selalu ada kegiatannya, ya seperti itu. Dan tujuannya juga nantinya seperti itu. Orang cari pekerjaan, terus hidup untuk nafkah hidup dan sebagainya, lalu kemudian dia mati dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya dari maksud pengkhotbah ini, semua kerja, kekayaan, hikmat yang boleh manusia alami pun bisa menjadi sia-sia. Apa maksud pengkhotbah sebenarnya? Pengkhotbah bukan meremehkan penciptaan Allah, akan tetapi dia ingin menghancurkan semua harapan ketika kita hanya bertumpu bahwa segala sesuatu hanya bertumpu pada semua harapan palsu, ketika hanya kita mengandalkan apa yang ada di dunia ini, bahkan mengandalkan diri sendiri. Dia menyadarkan bahwa segala sesuatu hanya bisa bermakna atau berarti bila itu dilakukan di dalam Allah. Nah itu makanya kalau itu dilakukan di luar Allah akan jadi sia-sia. Kira-kira seperti itu. Menarik kalau dibaca terus-menerus ini. Ya, Bapak Ibu saudara, kita pengkhotbah ini. Jadi semua yang ada di alam dan hidup ini berasal dari Tuhan dan terkandung maksud Tuhan masing-masing. Hanya bila ada kesadaran bahwa kita hidup di dalam Tuhan, maka itu akan menjadi bermakna. Saya menyinggung tadi soal kesetiaan, itu paling penting sekali di sini. Karena Bapak Ibu saudara, dari sini kita akan menemukan bagaimana makna kehidupan dalam Allah. Iya. Contoh, bahwa kualitas atau dikatakan dalam
kualitas menikmati hasil berkualitas. Tuhan Yesus pernah menggambarkan dalam sebuah perumpamaan talenta. Ada seorang yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 5 talenta. Yang diberi 1 talenta itu perumpamaan, sebenarnya talenta itu ukuran berat. Kalau di Israel itu ukuran berat ada 1 talenta perak, 1 talenta emas. Tapi yang dipakai itu talenta perak. Sebenarnya itu tidak kecil atau tidak sedikit, tapi itu cukup 1 talenta. Lalu yang punya 1 talenta ini tidak menggunakannya, itu dikuburnya di dalam tanah, disimpannya di situ, tidak diberdayakannya. Tapi yang punya 2 talenta dan 5 talenta itu dia kembangkan, lalu berlipat ganda. Lalu apa yang terjadi? Tuhan dalam perumpamaan itu memuji orang yang melipat gandakan talenta itu. Kalau kita buka di dalam Matius, coba Bapak Ibu boleh buka Injil Matius pasal 25 ya, ayat 21. Nah, ini yang saya akan jelaskan tentang kualitas. Mari kita baca pasal 25 ayat 21 sama-sama. Ayat 21 Matius 25. Ya, Matius 25 ayat 21. Ya. Oke, kita baca satu-satu. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, yang kuat. Nah, ini yang dikatakan sebenarnya kualitas itu. Apa yang kita dapat di situ atau produk? Ada proses, terus ada hasil. Sebuah proses yang bagus, yang baik, yang benar, yang setia pasti akan menghasilkan kualitas seperti ini dan akan dirasakan kualitas. Perhatikan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Itu proses, Bapak Ibu. Ingin hasil yang baik harus ada proses yang baik, proses yang benar. Apa di situ? Baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Wah, luar biasa. Ini benar ya. Kalau prosesnya baik, pasti kualitasnya tidak diragukan, hasilnya pasti tidak diragukan. Jadi ada proses, ada produk, ada proses, ada hasil. Ya, nggak ada proses yang baik, jangan harapkan ada hasil yang baik. Ya. Banyak orang gagal di proses justru. Ya. Nah, mungkin misalnya contoh, dapat nilai baik tapi prosesnya nggak baik ternyata. Bagaimana dia bekerja? Pasti dia nggak bisa kerjakan sesuatu. Iya. Atau misalnya gini ya, mohon maaf, ada cerita waktu saya di Magelang, saya jalan-jalan dengan seorang teman, naik sebuah mobil yang dia bawa dan kemudian melihat sebuah rumah besar dan gedor. Lalu saya bilang, bagus sekali rumah itu. Mentereng di jalan besar di Magelang, gedor terus. Teman bilang, Pak, kita tahu nggak rumah itu? Rumah itu gaya Spanyol. Saya bilang, enggak, itu rumah gaya modern. Kok itu modern sekali rumahnya itu, dan bagus ya. Enggak, Spanyol itu ya. Rupanya Spanyol itu singkatan Bapak Ibu, separuh nyolong gitu. Saya kaget juga. Oh itu ya, itu rumahnya siapa? Lagi mendekam di penjara dia yang punya itu. Waduh. Nah itu kan prosesnya kan benar gitu. Sampai dibilang seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah proses sangat penting di sini. Saya katakan kesetiaan. Bahkan ketaatan kesetiaan itu melebihi pengalaman. Saya beri contoh lagi. Kisah ketika murid-murid Tuhan Yesus ya berada di Danau Galilea dan lagi menangkap ikan.
Ini nelayan-nelayan profesional, penuh pengalaman. Dari kecilnya sudah jadi nelayan, Petrus dan teman-temannya itu. Ya, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan semalam-malaman kami cari ikan, kami tidak dapat. Lalu Tuhan katakan, padahal ini nelayan profesional. Lalu Tuhan katakan, tebarkan jalan. Lalu ditebarkan, dan mereka dapat ikan yang begitu banyak sampai jalannya ini hampir koyak gitu ya. Nah, mari perhatikan, ketaatan melebihi pengalaman. Dan ini betul banyak ya. Nah, dalam proses rencana pemilihan diaken dan penatua yang di dalam tata gereja kita, saya berulang-ulang katakan bahwa di GPI itu tidak ada kepemimpinan tunggal, berbeda sekali organisasinya dengan di luar. Tata gereja saja kita, aturan kita pakainya begini. Pemimpin dalam jemaat adalah majelis. Bapak Ibu kaget kan pasti? Itu tertulis. Pemimpin dalam jemaat adalah majelis jemaat. Siapa majelis jemaat itu? Disitulah yang disebut dengan presbiter. Ada diaken-diaken, ada penatua, dan ada pendeta. Jadi kepemimpinan bersama. Disebut dengan presbyterial synod. Presbiter dari kata presbyteros, ya, sinodal dari kata sumpodos. Jadi presbiter atau tua-tua jemaat atau majelis jemaat ini atau para presbiter ini diangkat pada tua pendeta berjalan bersama, memutuskannya bersama. Tidak ada memutuskannya sendiri, nggak bisa. Itu organisasinya GPI. Lalu Bapak Ibu Saudara, nanti kita memilih para pemimpin di masa depan untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Moto dari slogan panitia pemilihan itu, ya, mereka merindukan dipakai Tuhan untuk ikuti proses ini. Ya, kalau pemilihan itu mesti jurdil, ya kan, jujur dan adil, ya. Maka mereka merindukan agar mereka dipakai Tuhan untuk umat memilih calon pemimpin yang berintegritas, takut akan Tuhan. Yes, mestinya seperti itu. Pemimpin yang penuh integritas, tidak gampang terombang-ambing. Besok berkata begini, lalu sekarang berkata begini, tidak terombang-ambing. Yes, dia berintegritas. Integritas itu utuh sebenarnya. Lalu pemimpinnya seperti apa? Yang paling penting dia takut akan Tuhan. Nah, saya juga tadi ketika menyampaikan firman Allah ini pagi di Anugerah Bentil Jakarta Pusat, di situ ada terbetik kesan proses yang berkualitas itu, kesetiaan sebenarnya. Itu yang dibutuhkan. Setia melayani, bahkan setia dalam perkara-perkara yang kecil. Saya juga sering mengatakan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita murid Tuhan, kita pasti mengungkapkan dan ingin setia. Bukan cuma diaken dan penatua dan pendeta, tetapi warga jemaat semua. Bagaimana bisa setia? Itu kan kata yang selalu menjadi ciri bagi kita, yang diinginkan Tuhan adalah seperti itu. Murid dalam bahasa Latin discipulus, tapi dalam bahasa Inggris itu disciple, discipleship komunitas, lalu sangat dekat dengan kata disiplin. Jadi disciple itu begitu dekat dengan kata disiplin. Ya. Jadi murid yang setia, murid yang tertib, murid yang disiplin, inilah murid yang sesungguhnya. Tetapi kalau murid yang tidak disiplin itu disebut dengan murid-muridan. Tahu murid-muridan Bapak Ibu? Sama dengan anak-anak main mobil-mobilan, bukan mobil sesungguhnya, main rumah-rumahan, nah, kayak gitu. Kita harus jadi murid yang menunjukkan kesetiaan yang nyata dalam kehidupan kita sebagaimana yang Tuhan inginkan. Lalu presbiter dalam GPIB itu kan ada 3, diaken, penatua, dan pendeta. Fungsinya apa? Kan gitu. Lalu
bagaimana mereka dalam kedudukannya masing-masing. Apakah pendeta paling tinggi atau penatua sebagai pemimpin juga tingkatan kedua, atau diakan yang paling rendah? Ya, seringkali ada pemahaman seperti itu kan. Di dalam GPIB tidak ada strata tingkatan dari kedudukan itu. Makanya kalau dia memutuskan bersama. Presbyterial, sinodal, kolektif, kolegial itu artinya mereka membicarakan masalah dan menyelesaikannya secara bersama-sama, dan ada keputusan rapat-rapat, dan yang tertinggi adalah sidang majelis jemaat. Itu kalau sudah diputuskan di SCJ, sinode pasti akan mendengar dan pasti akan bertanya, itu putusan apa? Sidang majelis jemaat. Wah, itu udah putusan tertinggi. Itulah putusan tertinggi dalam sebuah jemaat. Nah, sebab itu Bapak Ibu saudara, seringkali ya dalam keberadaan kita banyak kita harus belajar tentang aturan-aturan GPIB yang dibuat dari firman Allah juga sebenarnya. Misalnya yang misalnya dikatakan banyak penasehat akan semakin baik. Jadi tidak ada putusan tunggal, tapi putusannya secara bersama-sama, dan majelis jemaat itu bertanggung jawab bersama. Lalu fungsinya di PA atau di sekolah minggu pelayanan anak itu ada sebuah pertanyaan dari kakak layan. Adik-adik tahu nggak apa fungsi pendeta? Wah, Bapak Ibu kalau ditanya fungsi pendeta apa dalam konteks gereja kita atau dalam apa yang kita lihat sehari-hari? Pak, anak-anak ada yang jawab. Pendeta tugasnya berkhotbah. Wah, lalu kakak lain bilang betul, karena dia sekolah teologi khusus untuk itu. Lalu dia melakukan baptisan. Wah, iya. Lalu juga sakramen perjamuan. Wah, iya betul, ya. Makanya dalam kata gereja GPIB, tugas pendeta itu adalah pelayan firman seperti ini, khotbah, dan sakramen, pelayan firman dan sakramen, perjamuan, kudus, baptisan. Lalu kakak lain tanya lagi, apa tugas seorang diaken? Bapak Ibu tahu tugas diaken? Pelayanan, apa tidak? Pelayanan media dan jaga. Iya, pelayanan media. Sebenarnya tepatnya pelayanan sosial untuk orang miskin, untuk orang sakit, kunjungan-perkunjungan, termasuk perjamuan kudus itu pelayanan media. Itu tugas diaken. Ya. Tapi anak sekolah minggu ini bilang gini, oh diaken itu tugasnya yang bawa kantong kolekte. Iya, memang dia mengumpulkan derma itu, persembahan itu ya, untuk nanti diberdayakan untuk orang miskin, untuk pelayanan sosial dan sebagainya. Lalu dia telah yang begitu rajin mobile anak ini dia. Lalu kakak lain tanya lagi, adik-adik, apakah ada yang tahu tentang penatua? Wah, tugasnya penatua apa? Gitu ya. Kalau kita disodorkan tugas penatua gimana dia? Apa ini penatua? Ya. Lalu nggak ada yang jawab, diam semuanya. Anak-anak sekolah ini diam semua, anak-anak PA diam semua. Lalu ada satu yang coba merenung, terus dia memberanikan diri. Saya Pak, apa tugasnya penatua? Penatua itu adalah yang selalu di gereja duduk di bangku paling depan. Nah, namanya juga anak-anak Pak. Ya mungkin karena tugasnya memang memimpin. Ya. Penatua itu memimpin, mengembalakan, menjaga kemurnian ajaran GPIB. Ya. Lalu bersama pendeta juga tugas-tugas pengembalaan juga, sama dia akan berkhotbah dan lain-lain. Tetapi memang tugasnya penatua itu dia harus menjadi orang yang bijaksana untuk bisa mengembalakan dan memimpin orang lain, jadi teladan bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, nanti dalam tahapan-tahapan pembinaan itu akan ada dijelaskan lebih rinci lagi dengan tata gereja yang terbaru tahun 2021. Tata gereja itu sudah ada. Lalu apakah mereka ini derajatnya ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih rendah? Oh,
Ada yang di jemaat, ya, bukan di sini, ya. Ketika dulu dia penatua, terus sekarang oleh pendetanya dia lihat dia pelayanan sosialnya bagus, dia jadi diaken jangan penatua, diaken. Lalu dia ngambek, dia katakan saya turun pangkat. Lalu ada lagi, ya dari diaken pas di depan dia jadi penatua. Ya, lalu teman-teman yang bilang, lu naik pangkat jadi penatua, ya. Ada pangkatnya sama semua. Apa pangkatnya Bapak Ibu? Peltu. Apa artinya peltu? Pelayan Tuhan atau pelta. Apa pelta? Pelayan Tuhan Allah. Semuanya pelayan sebenarnya. Ya, sama pangkatnya dengan pendeta. Iya kan? Nah sebab itu nanti kalau kita dipanggil Tuhan, dipilih oleh warga sini untuk jadi diaken dan penatua, mari ingat. Mungkin diaken itu seringkali dianggap yang paling rendah, padahal tidak. Sadar atau tidak sadar, Tuhan Yesus pernah menyamakan dirinya dengan seorang diaken, tapi tidak pernah menyamakan dirinya dengan seorang penatua. Ya. Karena Tuhan Yesus, ya Bapak Ibu Saudara, menyamakan dirinya dengan seorang diaken itu luar biasa. Mengapa seperti itu? Ketika orang ditanya, siapa sih yang menjadi pelayan kan ini, diaken ini, sama semua ya penatua dan pendeta adalah pelayan kan. Tapi Yesus ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Itu dia katakan dalam Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara, bahwa aku ada di tengah-tengah kamu sebagai diakonos. Apa itu diakonos? Diaken. Luar biasa. Ya. Sebab itu kalau Yesus sendiri menyamakan dirinya seperti itu, kita sebenarnya melayani pekerjaan itu luar biasa. Berbangga bahwa ini kehormatan dari Tuhan. Tuhan saja mau jadi pelayan seperti ini. Siapa sih yang menjadi pelayan? Tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai diakonos, sebagai pelayan bagi semua orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tidak mudah menjadi pelayan. Bahkan itu melawan arus dunia, melawan arus dunia. Di tengah kehidupan masyarakat yang konsumtif, di tengah kehidupan masyarakat, apalagi di kota besar yang semuanya serba digital sekarang, ya budaya digital, semuanya menggunakan alat-alat yang mahal-mahal dan sebagainya, atau orang melihat dalam kehidupan kota-kota besar, ya bahwa segala sesuatu ditentukan dengan barang dan lain-lainnya. Tapi seorang pelayan, ia menentang melawan arus itu. Ia harus rendah hati, ia harus bisa menjadi kehidupan yang melayani semua. Saya pernah dengan teman-teman lain tidak setuju dengan istilah pejabat di gereja. Tahu arti pejabat Bapak Ibu Saudara? Pejabat itu konotasinya dilayani kan? Mobil disetirkan, pintu mobil dibukakan, ya, ruangan semua dibersihkan, ada papan nama dan semua dilayani, tas diangkatkan, dan semua konotasinya dilayani. Lalu kita rame-rame mengusulkan, gantilah pejabat itu supaya jadi pelayan. Tapi teman-teman bilang dari dulu sejak zaman Abineno, ya, seorang profesor di bidang teologi, bahwa itu diwariskan dari Calvin, Yohanes Calvin. Tapi ditambah gereja di belakang, pejabat gereja. Lalu teman-teman menyetujui dengan istilah ini, nggak apa-apa pakai pejabat, tapi ditambahkan di belakangnya pejabat gereja yang melayani, pejabat yang mau melayani. Ini dia. Nah ini penting sekali bagi kita ketika kita disodorkan dengan bacaan Alkitab yang hari ini tentang
bagaimana kesia-siaan hidup ternyata hanya bisa terjadi kalau memang kita hanya hidup bergantung pada dunia, tidak lagi pada Tuhan. Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, tetap setia dalam hidup. Karena itu kata kuncinya malam ini mau dikatakan, bagaimana kita setia dengan Sang Pemberi hidup, supaya pengkhotbah yang mengatakan itu justru ia mau mengatakan bergantung kepada Allah. Seperti pasal 2 ayat 24 dikatakan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Dari tangan Allah. Lalu dia katakan, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Allah. Nah itulah yang dia katakan, kalau di luar Allah pasti kesia-siaan. Lalu dia katakan lagi pasal 3 ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangannya dalam jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Pemberian Allah. Lalu kita ingat kata-kata pengkhotbah yang terkenal dalam pasal 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Itu indah kalau kesetiaan itu ada. Setia dalam hal kecil. Dan itu proses yang membawa kualitas yang terus akhirnya bisa dirasakan hasilnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat ulang tahun bagi PKB, bagi Bapak-Bapak. Dan biarlah pengurus PKB juga boleh menjalani kehidupan dengan baik, ya, dengan baik, tentunya dengan tema seperti ini, berkualitas untuk merasakan hasil yang berkualitas, kualitas yang menghasilkan kualitas yang baik, atau kualitas menikmati hasil berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk. Siapa yang
dan juga dengan presbiter lainnya yang melayani dengan penuh kesetiaan. Semua warga jemaat kami serahkan dalam tangan-Mu, keluarga-keluarga yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan juga boleh dirayakan bersama-sama. Ulang tahun PKB Persekutuan Kaum Bapa ke-41 ialah juga malam ini diberkati Tuhan para bapak dan juga laki-laki atau suami-suami yang sungguh-sungguh dalam hidup kesetiaan, dalam hidup mempersembahkannya bagi Tuhan sebagai luar Tuhan, semuanya akan sia-sia. Terimalah kami yang datang kepadamu ya Tuhan, dalam mengasihi-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.